Saya record ya, karena ini nanti biar kita upload di YouTube Modul Nusantara kita, agar yang tidak sempat ikut di sesi ini bisa melihat. Saya ulangi lagi, saya Berlian Dwi Nagara, ya sebagai dosen pembimbing di Modul Nusantara kelompok 1 yang ada di FTM, yang ada di UPN. Saya dosen di Prodi Teknik Pertambangan. Kemudian ada Mas Oktarian yang nanti juga akan membantu Mas Opa Oliver ya, Opa Oliver di PIC. Beliau juga dosen muda yang ada di Prodi Teknik Pertambangan. Dan Mas Wahyu Idi ini yang akan menjadi mentor, yang akan membantu kita semua. Beliau ini juga mahasiswa di Teknik Pertambangan angkatan 2018. Benar ya Idi ya? Iya Pak, betul Pak. Angkatan 2018. Nah, kita memang akan mulai melaksanakan program ini, insya Allah jadwalnya akan kita tentatifkan tiap Sabtu. Ternyata memang jadwal modul Nusantara ini sangat padat. 25 kali pertemuan yang harus kita lakukan selama 1 semester 4 bulan. 14 kali kegiatan kebinekaan, 3 kali kegiatan inspirasi, 7 kali kegiatan refleksi, dan 1 kali kegiatan sosial, apa namanya, kegiatan kontribusi sosial. Beberapa kegiatan sudah kita rancang, karena kita sementara masih daring. Saya juga sangat berharap, harapan saya ini, dan selalu saya berdoa agar teman-teman dari seluruh Indonesia ini bisa datang ke Jogja. Walaupun misalnya kuliah di Jogjanya masih daring, tapi fisiknya sudah ada di Jogja. Saya kadang agak iri, kalau bisa dikatakan iri juga dengan program ISMA. Program ISMA itu yang ke Irlandia kemarin sudah berangkat, bisa diberangkatkan. Kenapa yang di dalam negeri sendiri menjadi belum diberangkatkan, belum dimobilisasi? Tapi ya nggak apa-apa, itu adalah kita terima saja dulu, kita syukuri dulu sementara ini, dan kita memang harus selalu bersyukur agar nanti mudah-mudahan, harapan saya di bulan September nanti sudah mulai ada mobilisasi. Paling tidak di Jogja ini sudah level 3, paling tidak. Kalaupun tetap level 4, pasti ada suatu kebijakan atau peraturan yang memang harus kita ikuti manakala kita harus terbang ke Jogja. Ya, karena level 4 untuk penerbangan harus ada persyaratan tertentu. Nah, ini sudah hadir di sini 15, jadi ada 12 karena ada saya. Mahasiswanya ada 20. Memang ada beberapa yang masih tabrakan. Baik, untuk perkenalan dulu ya, ini saya ingin saya sapa satu persatu dan menyebutkan namanya dan prodinya dari apa, walaupun kita sudah tahu, sudah saya share juga daftarnya, tapi saya pengen mendengar voice-nya, suara-suara dari teman-teman semuanya ya. Saya satu persatu akan sebut, nanti yang saya sebut untuk menyampaikan salam, memperkenalkan diri, dari mana, kalau perlu tanggal lahirnya kapan, biar nanti kalau pas ulang tahun bisa dikirimi hadiah sama teman-teman. Terus tinggalnya di mana, kuliahnya di apa, silakanlah memperkenalkan diri. Ya, silakan pertama Winda. Silakan Winda. Oh ya, baik, terima kasih. Selamat pagi dan selamat siang juga untuk teman-teman dan juga Bapak. Ini suara saya kedengaran nih? Kedengaran. Hanya yang kelihatan matanya saja ini. Kamera laptopnya agak jelek sih Pak. Hanya kelihatan mata saja ini. Nggak kelihatan penuh. Perkenalkan, nama saya Winda Keisha Natalia Makahimpong, biasa dipanggil Winda. Saya dari Universitas Samratulangi Manado.
jurusan Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis. Tempat tanggal lahir Manado 4 Desember tahun 2001. Terima kasih, salam kenal semua. Baik, 4 Desember. Catat itu. Biasanya Hanif nih yang sering nyatat ulang tahunnya teman-teman. 4 Desember nih. Berikutnya, Hanif, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Sabilil Haq, biasa dipanggil Hanif. Tanggal lahir 19 Agustus 2000. Terus asal universitas dari Institut Teknologi Kalimantan yang ada di Balikpapan, program studi Teknik Kimia. Oke, baru saja ulang tahun ya, Nif? Ya, Pak. Seminggu yang lalu. Ya. Baik, dari Kalimantan, Balikpapan ya? Balikpapan. Baik, dari Balikpapan. Selanjutnya, Rayanisa Faud. Masih off cam? Silakan, Rayanisa. Di unmute. Waalaikumsalam. Nama saya Raini Faud, bisa dipanggil Ica. Jadi saya berasal dari Makassar, Universitas Negeri Makassar. Ya, itu. Putus-putus ya. Putus-putus ya suaranya. Putus-putus. Oke. Iya. Kayaknya putus-putus ya. Ya, jadi namanya Raini Faud, bisa dipanggil Ica. Saya berasal dari Makassar, di Universitas Negeri Makassar. Saya lahir tanggal 27 Juni tahun 2000, sekarang menempuh semester 7. Oke. Semester 7. Sudah hampir lulus lah ya. Semoga ini semua bisa dikonversikan dan mendapatkan pengalaman baru. Saya salut sama orang Makassar karena dia minumnya air keras. Air keras itu diminum di sana tuh. Ya benar ya, Cak? Tidak semua, Pak. Air keras itu adalah es. Iya. Es batu. Es batu itu kan air yang keras. Jadi minumnya air keras saja diminum. Iya. Ya. Betul. Baik, makasih, Cak. Berikutnya sebelahnya Casey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Barlian. Perkenalkan, nama saya Casey Fameliciani dari Universitas Jambi. Bisa dipanggil Casey. Saya lahir tanggal 4 Mei tahun 2001 dan sekarang saya berada di semester 5. Oke, Jambi ya. Baik, banyak makanan yang berlemak di sana itu. Baik, Casey, terima kasih. Selanjutnya, Syarifah Mariana. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Syarifah Mariana, bisa dipanggil Syarifah, dari Universitas Mula Warman Kalimantan Timur, program studi ilmu kelautan. Sekian. Oke. Sempat hilang suaranya. Suara saya apa sinyal saya yang hilang ya? Suara saya masih didengar ya? Masih. Oke. Ya, kita maklumi aja kalau masalah jaringan. Baik, selanjutnya Ikram. Silakan Ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ikram Faru Bagusta, biasa dipanggil Ikram, dari Universitas Negeri Gorontalo, jurusan S1 Akuntansi, semester 5. Tanggal lahir saya 8 Agustus 1999. 99. Baik, Ikram.
Saya kemarin like IG kamu posting yang terakhir tentang apa itu, Kram? Bagus itu. Yang kemarin itu volunteer, Pak. Volunteer literasi, Pak. Ah, ya itu, volunteer literasi, benar. Jadi memang kita lemah di literasi. Itu baguslah posting-posting yang positif seperti itu. Jadi biar kita berbagi ya, kalau ada hal yang positif bisa diposting di IG. Ya. Baik, makasih Ikram. Selamat selalu berkarya. Ya, Desi sudah, Ikram sudah, Sri Monica, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. saya Sri Monica Ningsih dari Universitas Syahkuala, yaitu di Aceh, Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Tempat tanggal lahir saya, Tapak Tuan, 16 Maret 2002. Terima kasih. Wah, 2002 masih semester 5 ya? 3, Pak. Wah, malah 3. Wah, mantap ini, masih semester 3. Baik, Aceh. Dari Aceh, saya banyak teman juga di Aceh. Berikutnya, Supratman. Silakan. Ini jauh nih, Palopo nih. Masih mute. Nah, silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Supratman dari Universitas Cokro Aminoto Palopo, program studi agroteknologi, semester 5. Tanggal lahir 25 Desember 2001. Sekian dan terima kasih. Wah, hampir sama nih Desember sama siapa tadi yang pertama tadi Ica ya. Baik, Palopo jauh ini. Kemarin saya ada teman yang baru pulang dari Palopo. Berikutnya tadi Hanif sudah ya. Baik, Ahmad Jumadil Lahir. Silakan. Makasih Supratman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Jumadil Regar, asli dari Medan tapi kuliah di Universitas Jambi. Tempat tanggal lahir Medan 20 September 2000. Oke. Panggilanmu apa? Akhir? Jumadil, Pak. Jumadil Akhir. Oke. Kamu dari Medan kuliah di Jambi, kos di Jambi ya? Iya, Pak. Kos. Oke, jadi anak kos ya. Tapi nggak jauh Medan Jambi. Berarti bareng sama siapa tadi yang dari Jambi? Saya nggak hafal. Monica ya? Pak. Ya, dari Jambi. Kesti, Pak. Oke. Baik, makasih Ahmad. Berikutnya Saripah sudah, Supratman sudah, Desti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Desti Anggria Syafitri, biasa dipanggil Desti. Saya dari Universitas Jambi, Prodi Agribisnis. Untuk tempat tanggal lahir itu di Bangko, 26 Desember 2000. Wah, banyak yang Desember. Sudah ada 3 nih yang Desember. Desti. Jambi kayaknya emang banyak dari Jambi, Universitas Jambi. Ya. Baik, Sorolangun, Jambi, banyak batu baranya juga di sana itu. Ya, dan ada juga prodi teknik pertambangan di Jambi. Ya. Saya pernah ke Universitas Jambi pas visitasi untuk akreditasi ke sana. Baik, terima kasih, Desti. Berikutnya, Katrin. Silakan. Baik, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Perkenalkan, nama saya Catherine Kristiani Pandiirot, biasa dipanggil Catherine atau bisa juga Kristi. Saya dari Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Saat ini saya sedang menempuh semester 5. Tempat tanggal lahir, Manado, 19 November 2001. Terima kasih. Oke, Catherine. Tapi gambarmu belum nampak. Nah, baru nampak ini. Manado Jogja kayaknya jauh, jadi sinyalnya baru muncul gambarnya. Oke, Catherine. Ke Tomohon jauh nggak, Cat? Dari Manado? Nggak terlalu jauh, Pak. Saya pengen ke pasar Tomohon yang terkenal itu. Iya. Kayaknya sinyalmu kurang lancar ini. Oke, Catherine. Putus-putus. Ya, baik. Winda, silakan. Winda sudah tadi pertama, Pak. Oh iya, Winda pertama. Wah, sekarang kamu di mana ini? Di karaoke apa ya? Di kamar. Oh, kirain di karaoke. Ada lampu-lampunya. Kirain kamu di karaoke. Kayak di karaoke ada lampu-lampunya. Bagus tuh kamarnya, bisa untuk karaoke itu. Baik, berikutnya Firsa Safira. Firsa, dengar? Monitor? Nggak muncul, baik. Andini, silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ada Pak? Dengarkan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Nur Septiani, asal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar, lahir pada tanggal 18 September tahun 99, Prodi Akuntansi. Prodi Akuntansi. Baik, terima kasih dari Makassar ya. Iya Pak. Baik, Makassar. Saya juga sekarang jadi mahasiswa di UMI, mahasiswa program profesi insinyur saya, sedang menempuh pendidikan di sana. Baik, terima kasih Andini. Firsa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Firza Fira. Saya dari jurusan Teknik Mesin. Saya lahir di Pangkal Pinang 17 September 2001. Salam kenal semuanya. Baik, terima kasih Firza. Sebentar, saya ada telepon sebentar ya. Saya tak menerima telepon dulu sebentar. Selamat pagi teman-teman, mungkin sambil nunggu Pak Berlian terima telepon. Perkenalkan, nama saya Oktarian Wisnu Santono, saya dosen di Teknik Pertambangan. Saya juga akan membantu Pak Berlian dan juga Mas Wahyu Widi untuk sebagai dosen juga di modul Nusantara. Saya juga ada di grup membantu Opa Oliver ya. Kalau ada teman-teman yang punya kendala di Spada, jangan segan-segan untuk saling berkomunikasi. Seperti itu. Spada Wimaya ya, kalau Spada Dikti kita agak susah reach ya, karena itu sistemnya nasional. Ya, benar. Iya benar, makasih Mas Okta ini yang membantu Opa Oliver ini nanti. Memang ada beberapa yang saya juga cermati kayaknya komunikasi. Saya tapi masih maklum karena masih pertama ya, masih pertama. Jadi masih di minggu pertama dan jangankan yang dari luar, yang internal kita sendiri masih banyak belum smooth gitu, belum smooth.
Jadi masih banyak kendala atau ada beberapa trouble yang harus kita bereskan. Jadi Pak Oliver itu luar biasa ini. Kerjanya itu siang malam mengawal Sepada Wimaya ini. Masih benar, masih banyak. Terus yang saya agak ini nanti kita harus ada komunikasi yang tiap mata kuliah itu biasanya memang ada WAG. Nah, ini yang mengambil mata kuliah ini harus masuk WAG. Paling tidak harus masuk ke dosen atau salah satu mahasiswa peserta. Kita bisa kontak. Tadi di Sepada Wimaya ada yang dengan cara add kontak, barangkali seperti itu bisa. Nanti kita juga Pak Oliver juga akan memberitahu ke dosen-dosennya, akan ada mahasiswanya. Ada mahasiswa peserta dari inbound dari luar untuk mata kuliah tersebut. Ini nanti juga akan kita komunikasikan juga agar tidak kehilangan jejak. Karena ternyata Mas Okta ada beberapa dosen yang masuk di Sepada Wimaya itu kuliahnya melalui WAG, tapi link WAG-nya tidak di-share. Atau kuliahnya melalui Zoom, tapi Zoom-nya tidak di-share, hanya nanti mereka nge-share-nya di WAG. Nah, itu yang bukan member di WAG tersebut akan kehilangan jejaknya. Itu yang terjadi seperti itu. Makasih Mas Okta. Nanti kalau ada apa-apa bisa nanya Mas Okta juga masalah Sepada, ya. Baik, ini ada masuk lagi Nisrina. Silakan Nisrina. Memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sabila, lahir di Makassar 6 Juli tahun 2001. Alamat saya Sulawesi Tengah. Saya kuliah di Unhas, Universitas Hasanuddin, dengan program studi S1 Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok, sedang menempuh semester 3. Terima kasih. Oke, semester 3. Ya. Baik, makasih Nisrina. Ayo mentor kita perkenalan juga, silakan Idi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, Pak Barlian, Mas Okta. Perkenalkan, nama saya Ayu Idi Pangestu, bisa dipanggil Wahyu atau Idi, bebas aja. Saya dari Prodi Teknik Pertambangan dan kebetulan sekarang sedang menempuh semester 7 gitu. Untuk asalnya di Purwokerto. Dari Purwokerto. Kalau ada yang mau pesen tempe keripik atau pesen mendoan, ya itu Purwokerto. Baik, ada yang belum memperkenalkan diri? Nampaknya sudah semua ya. Baik, kalau sudah semua saya akan share screen sedikit. Sebenarnya ini juga sudah saya sampaikan di WAG, tapi biar kita bahas bersama-sama. Ini pertama adalah saya sudah bagi-bagi menjadi kelompok. Nah ini ya. Jadi ada 20 mahasiswa, kemudian kelompok ini saya bagi sesuai dengan yang dekat atau provinsinya ya. Agar dalam pembuatan tugas nanti silakan masing-masing kelompok bisa berkoordinasi. Tujuannya untuk biar kita tidak bekerja sendiri ya, karena kita di sini kebersamaan, ada semangat perbedaan untuk mengeksplorasi perbedaan untuk mendapatkan kekuatan. Nah, ini pertama Aceh, yang dari Aceh itu ada Dara Aulia, Sri Monika Ningsih sama Filsa Safira. Jumlahnya tidak selalu sama karena tergantung lokasi ya, jadi tidak selalu sama. Saya grupkan berdasarkan lokasi provinsi saja yang dekat. Kemudian yang kedua Jambi dan Riau. Ini ada Ahmad Jumadil Akhir Siregar, Desi Anggria Syafitri, Kesi Famel Di Siani dan Fadli Doha ya. Terus di Kalimantan Timur kebetulan hanya ada 2, yaitu Hanif Fisabilillah sama Syarifah Mariana. Ya, jadi ada 2, satunya di Balikpapan, satunya di Mula Warman. Ya, nanti ketemunya di Bukit Suharto saja, di tengah-tengah yaitu di Tahu Sumedang. Nah, ya, ada rumah makan Tahu Sumedang, ketemu di sana. Yang sama-sama bergerak di tengah-tengah sambil makan Tahu Sumedang.
Kemudian di Sulawesi Selatan ini paling banyak kayaknya Sulawesi Selatan. Ya, Sulawesi Selatan tuh ada Iswan Putifar, Nisrina Salsabila, Rainisa Maharani, Andini Nur Septiani, dan Supratman. Walaupun ini Supratman ini agak jauh, Palopo, ya, tapi nggak apa-apa, sama-sama di Sulawesi Selatan. Ya, lainnya ada di Makassar soalnya. Ya. Nanti Supratman nggak apa-apalah di Palopo. Nanti ada, yang penting kontaknya dekat. Ya. Kemudian yang di Sulawesi Utara dan Gorontalo saya jadikan satu. Karena nanti kalau dipisah nanti hanya ada sendiri seperti tadi yang di Jambi Riau ini Fadli Toha Riau sendiri ya, di Pekanbaru. Jadi ya nanti sendirian beliau. Ini di Sulawesi Utara dan Gorontalo ada Winda, ada Catherine dan Ikram Faru. Ya, ini bergabung menjadi satu kelompok. Papua Barat dan NTT ini juga saya jadikan satu karena kalau NTT hanya satu saja ini dari Universitas Nusa Cendana, Uncen. Uncen itu Cendrawasih. Cendana itu singkatannya apa ya dulu ya? Undana. Undana. Ini ada Tersia Manuola, kemudian yang dua ini dari Sorong, Putra Farhan dan Cindy Dismawati. Nah, ini 6 ini menjadi kelompok kecilnya masing-masing ya. Nanti kita akan, karena saya stop dulu share screen ini karena ini nanti berkaitan dengan kegiatan kita. Saya share screen lagi. Share screen lagi rencana kegiatan kita. Nah, ini ya. Jadi rencana tanggal 28 itu nanti hari kuliner. Pertama itu, kemudian kenali asalku, terus nanti kita akan ada inspirasi, mudah-mudahan ini sudah mulai bisa ke Jogja. Kita akan talk show dengan Retno Red Winsok, ya. Nanti bisa lihat kiprahnya di IG-nya Kebun Kita. Kebun Kita Jogja, lihat kiprahnya, siapa beliau ini. Kemudian bisa juga IG-nya Red Winsok. Ya, saya kayaknya pernah saya share IG-nya, ya, saya share. Kemudian ada refleksi ini nanti ada narasumbernya juga di Sutejo. Ini dia memang dia bukan pakar, bukan apa, tapi beliau ini sangat senang kuliner, sangat senang memperhatikan hal-hal yang alamiah. Ya, dia tinggal di desa, di gunung. Orang desa, ya. Nanti kita akan panggil beliau. Kemudian kebinekaan, nanti setelah itu 2 kali lagi kegiatan kebinekaan, yaitu karya seni dan pentas budaya. Bentuknya seperti apa, nanti kita lihat satu-satu. Yang penting kita nanti siapkan dulu 2 kegiatan pertama kebinekaan. Ya, berikutnya nanti kita lihat dulu, karena kita lihat September sudah luring atau daring. Kalau yang Agustus ini besok tanggal 28 masih daring, nanti kita jelaskan apa bentuknya. Kemudian setelah itu ada refleksi dengan narasumbernya Pak Awaludin. Ini adalah memang penggiat budaya. Beliau ini juga pemilik semacam pencak silat, ya, pencak silat. Terus ada juga beliau ini juga aktif di dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat budaya. Ini nanti kita refleksi ini dengan Pak Awaludin. Kemudian berikutnya kita kebinekaan lagi, permainan tradisional dan permainan moment of trust. Ini nanti kita belum tahu bentuknya seperti apa, tergantung kondisi, mudah-mudahan sudah luring. Refleksinya nanti kita sendiri, ya, tidak perlu ada, kalau ini refleksinya tidak perlu ada narasumber, kita bisa melakukan refleksi sendiri nanti bersama dengan Mas Oktarian dan Mas Idi, bisa lah, karena beliau berdua sering melakukan refleksi itu, refleksi pijat kaki tapi, ya, jadi refleksi di kaki itu. Kemudian berikutnya kebinekaan, kita akan ke Sanggar Seni Joglo Pete di Borobudur di Magelang. Kemudian melakukan kunjungan ke Rumah Budaya Joglo Jeep. Nah, ini yang punyanya Pak Awaludin tadi. Pak Awaludin beliau ini di Muntilan mempunyai Rumah Budaya Joglo Jeep, ya, Joglo Jeep di situ. Nah, ini terus ke daerah Magelang, kita ke Magelang, ke Muntilan, ya.
Mudah-mudahan bisa ke sana. Kemudian refleksinya narasumbernya Rachel, Ibu Rachel Harrison. Ini bule dari Australia. Ini beliau ini pemilik sanggar tari Joglo Pete. Kalau ini Joglo Pete di Borobudur, ya. Joglo Pete istrinya Pak Adi Mariono, ya. Istrinya Pak Adi Mariono, dia pemilik sanggar tari Joglo Pete. Nah, ini penari. Kemudian samping penari, beliau juga geologis, orang geologi. Beliau adalah ahli geologi yang juga sekarang kegiatannya justru banyak, karena tinggalnya sekarang di dekat Borobudur, banyak berhubungan dengan seni dan budaya. Silakan nanti bisa lihat IG-nya juga Joglo Pete ini. Berikutnya, terus kita kebindakaan lagi, yaitu jurnalisme etnografi dan bedah buku. Nah ini, bedah bukunya tentang naik motor seorang diri Jakarta London 30.000 km Stephen Langitan. Ini yang saya tanyakan tadi di Tomohon. Sekarang dia tinggalnya di Tomohon. Ya, beliau ini sekarang tinggal di Tomohon. Saya sudah diberi bukunya sama beliau untuk dibagikan ke seluruh mahasiswa ini. Makanya kemarin saya tanya alamat lengkapnya. Kalau misalnya masih tetap daring, saya harus mengirimkan buku-buku ini ke alamat rumahnya masing-masing. Nanti saya akan kirim kalau ini daring. Karena bukunya sudah disiapkan sama Om Stephen ini. Beliau ini mengapa? Ya karena ternyata di bukunya tersebut ada semacam keberagaman budaya. Dia menjelajahi 26 negara menggunakan motor sendirian dari Jakarta ke London sepanjang 30.000 km dan finish tepat pada tanggal 17 Agustus 2018, 3 tahun yang lalu. Ya, 3 tahun yang lalu. Nah, ini nanti kita akan panggil untuk memberikan inspirasi, kita jadikan narasumber karena ini pemerhati keberagaman budaya. Nah, ini talk show-nya dengan Om Stephen Langitan. Ini yang Manado dekat ini ke Tomohon. Beliau sekarang tinggal di Tomohon, tadinya di Jakarta. Berikutnya, setelah ini terus kita melakukan refleksi lagi, yaitu dari permainan tadi, dari kegiatan permainan tadi, kunjungan tadi, kunjungan ke sanggar, kunjungan ke rumah dan bedah buku ini. Ini nanti kita melakukan refleksi lagi berkaitan dengan keberagaman tadi. Kalau kita keluar daerah bagaimana, kalau kita pergi ke daerah yang berbudayanya tidak sama dengan kita itu harus bagaimana, menghormatinya bagaimana. Ini narasumbernya nanti ini memang orang-orang yang senang pergi, senang dolan kalau orang bilang. Ini Abdul Rahim dan Freddy Anthony. Ini orang-orang yang senang touring. Orang yang sering touring, gaweane touring. Jadi kemana-mana, sering kadang touring sengaja ke Wali Songo, keliling, pakai motor, ya pakai motor. Kemudian kemarin ke Denpasar dari Jogja, kemudian luring tipis-tipis lah di sekitaran Jogja juga bisa. Nah ini seneng main. Jadi harapannya kita bisa meminta beliau ini untuk memberikan semacam sharing bagaimana kalau kita berada pada suatu lokasi di mana budayanya berbeda dengan yang kebiasaan kita, budaya maupun kebiasaan. Ya. Nah ini itu berikutnya kita melakukan kebindakaan lagi. Nah ini berkaitan dengan prokes. Jadi kita bagaimana ketaatan penerapan prokes di daerah masing-masing, ya di lokasi masing-masing. Dan nanti satu lagi yaitu kunjungan ke shelter isoman di UPN untuk mahasiswa. Karena UPN ini punya fasilitas shelter untuk isolasi mandiri bagi mahasiswa UPN yang terkena COVID, yang positif COVID. Ya, ini nanti kita akan minta Pak Eko Teguh sebagai satgasnya yang akan mendampingi kita, Satgas Penanggulangan COVID di UPN. Terus refleksinya ya otomatis dengan Pak Teguh juga. Ya, nanti bagaimana kita harus menjaga kesehatan, menjaga diri kita sendiri dan juga menjaga orang lain. Kesehatan ini dilakukan oleh kita. Jadi bagaimana kita berkontribusi agar diri kita sehat, sekitar kita juga sehat. Ya, oke. Kemudian di Desember nih karena banyak yang ulang tahun, saya inginnya kita berkemah, ya kemah ke kebun kopi. Karena saya punya lokasi
banyak teman-teman petani saya di Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Ya, kita kemah di sana, melihat bagaimana proses penanaman, bagaimana rasanya di tengah kebun kopi. Ini ketinggiannya sekitar 1.400 mdpl, ya, di bawah Gunung Sumbing, di bawah Gunung Sumbing. Kalau kamu pernah Nepal Van Java, pernah dengar Nepal Van Java, ya, di Kaliangkrik, kamu bisa lihat IG. Kita nanti main ke sana, ya, Nepal Van Java. Ini berada di bawahnya Nepal Van Java. Nepal itu 1.600, 1.800, ini di 1.400, 1.500. Kita di bawahnya. Dingin, ya, memang dingin dan anginnya kencang. Nanti kita bisa bagaimana cara bercocok tanam, melakukan proses pengolahan kopi. Nah, ini setelah berkebun nanti kita melihat juga kunjungan ke proses pasca panennya. Kalau kita bisa luring langsung di sana, kita dalam 2 hari berkemah dan hari berikutnya melakukan kunjungan ke proses pasca panen. Nah, ini teman saya juga, Rinto, prosesor kopi, pemilik Java Kopi, Kaliangkrik Java Kopi. Ikuti IG-nya kalau pengen tahu, ya. Di situ IG-nya apa yang dilakukan. Generasi muda, guru beliau ini guru PAUD, ya, guru PAUD. Profesinya resminya guru, tapi beliau juga punya prosesor kopi, punya proses kopi, pengolahan kopi, di mana tahun kemarin saja sudah berhasil mengumpulkan dari petani ceri itu sebanyak 40 ton diolah. Tahun ini targetnya 2 kali lipatnya, ya, panen tahun ini. Mudah-mudahan kita masih sempat melihat bagaimana kalau ada panen, proses sampai kita belajar seduh nanti, ya. Terus inspirasinya kita talkshow dengan Mas Rinto ini, ya. Refleksinya nanti dengan Pak Sasongko, petaninya. Ya, bagaimana kita melakukan pemeliharaan tanaman, menghargai tanaman. Tidak hanya orang saja yang dihargai, tapi tanaman juga sebagai makhluk hidup juga yang perlu kita hargai. Terus kontribusi sosialnya nanti kita bekerja di kebun kopi atau di kafe. Ya, rencana saya itu di kebun atau di kafe. Kita kerja aja, ya. Kita kerja di kafe. Kebetulan nanti bisa dipisah, dipecah-pecah. Kebetulan insya Allah saya ada 2 kafe yang bisa untuk tempat coffee shop, yang bisa untuk bekerja, dan ada kebun, ada proses pengolahan. Nanti sesuai passionnya masing-masing kita bagi-bagi, ya, mana yang passion di mana. Oke, itu. Kemudian sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya akan concern kepada kegiatan untuk tanggal 28 Agustus besok. Silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan ini, untuk tanggal 28 nanti, kita kan hari kuliner, ya. Karena kita masih daring, saya ingin yang satu kelompok masing-masing tadi ada 6 kelompok, membuat suatu video tentang kuliner di daerahnya masing-masing, di kelompok tersebut. Jadi ada 6 video nanti, yang dari Aceh, dari Sulawesi Utara, dari Sulawesi Selatan, dari Papua NTT, dari Jambi, terus dari Kalimantan. Ya, silakan membuat video. Kami juga, saya dengan Idi, Mas Idi, ini juga sudah mempersiapkan video tentang kuliner di Jogja. Kita sudah mengambil take video, yaitu nanti kita akan perkenalkan gudeg sama angkringan. Ya, gudeg sama angkringan. Jadi silakan kelompok tadi take video di daerahnya masing-masing, silakan dirembuk, jangan lebih dari 10 menit videonya, ya. Videonya 10 menit saja tentang kuliner, dibuatkan narasinya, dibuatkan biar kita melihatnya itu menarik, dan kita juga nanti bisa merasakan walaupun belum secara langsung. Jadi kita nanti ada 2 jam itu 70 menit kita untuk putar video masing-masing, ya. 70 menit putar video masing-masing, terus nanti kita diskusikan selebihnya, kita 2 jam, ya. Kita diskusikan apa yang kita
dapat di situ? Apa yang kita pelajari dari kuliner yang ada di daerah kita? Ya, itu yang take pertama, yang pertama. Terus yang kedua yaitu kenali asalku. Kalau kita masih daring sama, silakan untuk video lagi ciri-ciri di daerah kita yang menjadi ikon atau mencirikan budaya atau kesenian atau agama atau kegiatan masyarakat yang mencirikan asal kita. Ya. Ini luas sekali. Videonya tidak usah perlu yang harus menggunakan kamera yang canggih, tidak perlu. Pakai HP juga bisa, kalau punya kamera LDR juga bagus, silakan. Tidak usah menggunakan biaya yang besar, ya. Karena untuk membuat kenali asalku itu banyak sekali. Di sekitar kita saja mungkin ada. Mungkin ramah tamah atau kebiasaan di sekitar kita, misalnya ada yang bisa berkebun, bercocok tanam, yang ciri-ciri khas dari asal kita yang akan kita kenalkan kepada orang lain, ya, di daerahnya masing-masing sesuai dengan kelompoknya tadi. Sama, yang kedua ini juga masih kita ambil video dulu. Ya, nanti kami di Jogja juga akan mengambil video juga yang berhubungan dengan kenali asalku. Sama seperti itu, terus kita putar sama-sama, kita saksikan bersama, kemudian nanti kita diskusikan dari situ. Dua itu saja yang perlu disiapkan dulu. Mudah-mudahan kita daring modul Nusantara hanya 2 kali. Ya, selanjutnya kita bisa luring. Bisa datang ke Jogja sehingga kita bisa lebih fokus lagi. Ya, bisa lebih merasakan kebersamaan ini tidak hanya sekedar tatap maya tapi juga tatap muka. Ya. Begitu yang bisa saya sampaikan. Mas Oktarian atau Mas Sidi kalau mau menambahkan dulu, silakan. Baik, mungkin kalau kaitannya dengan perkuliahan modul Nusantara ini sangat menarik ya buat teman-teman, karena ini seperti yang disampaikan di awal oleh Kemendikbud dan tadi ditekankan lagi oleh Pak Barlian, intinya kita saling bertukar pengalaman dan juga perspektif. Ya, mungkin teman-teman yang dari Aceh, dari Jambi, dari Sulawesi Utara, NTT dan Papua gitu, misalkan saling bertukar apa sih yang ada di daerahnya seperti itu, sehingga dapat dikenalkan oleh teman-teman yang ada di dalam kelas ini seperti itu. Dan Pak Barlian dan juga Mas Wahyu pun nanti sama juga akan mengenalkan apa sih yang ada di sekitar Jogja ini yang bisa dikenalkan kepada teman-teman sekalian. Intinya sederhana, tadi sudah disampaikan, terutama membuat video ini menarik karena mungkin teman-teman juga bisa belajar bagaimana mengambil gambar yang cukup estetik gitu ya. Mungkin teman-teman kalau pada main TikTok kan banyak itu ya, tutor-tutor video yang membuat estetik tuh, pada senyum-senyum pasti pada main ini. Pamit sebentar ya, Tak. Mas iya, Pak, silakan, Pak. Silakan dilanjut dulu sebentar, paling hanya 10 menit ya. Ya. Sama Mas Sidi, silakan. Ya. Baik, yaitu mungkin bisa diimplementasikan gitu ya, daripada teman-teman hanya lihat TikTok kan, mungkin sambil buat video bisa diupload biar masuk FYP kan bisa gitu ya. Jadi nggak ada masalah gitu. Nggak apa-apa. Nggak usah ketawa-tawa, saya tahu mungkin teman-teman juga ini generasinya kalian gitu ya. Platformnya generasi kalian. Generasi saya mungkin zamannya Facebook sama Twitter atau Instagram gitu. Mungkin udah ada agak-agak lewat gitu. Ini ya teman-teman misalnya di TikTok atau Instagram Reels atau apa, silahkan gitu, nggak ada masalah. Yang penting aman aja lah, bisa dikondisikan untuk itu gitu. Ya tadi disampaikan untuk membuat video mungkin dari contoh-contoh yang sederhana, mungkin sebelah rumah ada warung atau ada kelas apa yang misalkan itu mengangkat makanan daerah, kan tadi dikatakan ada kuliner daerah misalkan seperti itu. Nggak apa-apa, di syuting aja, mungkin bisa ambil video ke yang masak gitu. Oh, ini masakan apa gitu. Masakan apa, Bu? Masakan apa gitu. Terus mungkin kalau tahu bagaimana bumbunya, terus bagaimana proses pengolahannya atau apa. Ya seperti itu. Nah, kalau terkait luring mungkin ini teman-teman semua yang diharapkan adalah
berjalan luring dan bisa datang ke sini semua, ke Jogja semua. Ini apakah ada yang sudah dapat jatah vaksin semua belum ya? Yang di luar daerah ya? Belum Kak, belum. Belum ya? Sudah, Oh, Pak. ada yang sudah, ada yang belum ya? Ya, saya paham sih, distribusi vaksin memang tidak merata dan ya itulah dimaklumi. Jadi mungkin Mas Wahyudi bisa menambahkan selaku mentor mungkin kegiatan yang bisa ditambahkan seperti apa. Silahkan Mas Wahyu. Mas Wahyu ini IO handal ini Mas Wahyu ini. Kemarin Mas Wahyu ini bikin buat acara tuh yang hadir Opung Luhut Binsar Panjaitan itu. Luar biasa itu. Silakan Mas Wahyu. Oke, terima kasih. Untuk teman-teman nanti di hari kuliner bisa juga terkait dengan tadi masalah pemrosesan dari makanannya, itu juga harganya, atau mungkin juga sejarahnya begitu bisa diangkat sehingga kita saling tahu dari, biasanya kan ada filosofinya gitu ya. Kalau makanan ada filosofinya, jadi itu juga bisa jadi pelajaran juga ketika nanti didiskusikan. Dan juga kan seperti yang modul yang kedua terkait dengan kenali asalku, bisa mengangkat terkait dengan budaya juga, misal kayak di Jogja terkait dengan keramatan atau mungkin yang lainnya. Jadi mungkin sangkupannya cukup luas begitu teman-teman. Jadi nanti bisa banyak yang diangkat seperti tempat khas atau mungkin juga budaya atau mungkin juga adat, itu juga bisa jadi referensi begitu. Itu aja sih Mas untuk tambahannya Mas. Monggo Mas Ota. Ya menarik lah. Intinya dengan adanya program seperti ini kami bukan berharap juga, maksudnya gini, bukan berharap itu memberi platform kepada teman-teman untuk kreatif, ya berpikir kreatif dan dapat mengenal budaya dari ujung barat sampai ujung timur dari Indonesia. Nah ini mumpung meskipun teman-teman pada saat kuliah di kampusnya masing-masing sebenarnya sudah tercampur ya dari berbagai macam daerah, dengan adanya modul Nusantara ini dan program pertukaran mahasiswa merdeka ini, teman-teman bisa menambah relasi yang lebih luas lagi, ya. Ya siapa tahu kalau ada yang jadian dari sini kan nggak tahu ya, siapa tahu gitu, ya. Ya mungkin nggak berharap banyak lah. Nah aja, pokoknya kalau modul Nusantara itu di bawah have fun aja lah, senang aja gitu. Jadi jangan terlalu dibawa beban, saya harus buat video ini, harus buat laporan ini. Tidak, jadi itu sebagai bentuk latihan teman-teman untuk mengenali apa yang ada di Indonesia ini. Sebagai gambaran juga, saya lahir dan besar di Indonesia. Ketika saya kuliah di luar negeri, kekasan dan juga jiwa dan budaya yang ada di luar negeri itu tidak akan sekental yang ada di Indonesia. Jadi tiap daerah di Indonesia itu unik lah. Nah, ketika saya di kuliah di Korea, mungkin itu kecil lah. Di Korea itu hanya sebagian kecil, ya itu kan relatif seragam ya, satu rumpun semua ya. Rumpunnya ya seperti itu gitu. Jadi walaupun ada sedikit perbedaan provinsi atau apa, cuman itu perbedaannya sangat kecil. Beda dengan yang ada di Indonesia. Di Kanada pun sama. Di Kanada pun sama, itu hanya masalah custom karena kebanyakan di Kanada itu orang pendatang dan yang orang aslinya sendiri adalah orang suku Aboriginal, namanya itu orang First Nation kok. Dikatakan bahasa umumnya Indian lah. Yang dulu Columbus salah nginjak dikiranya nyampe India, itu disebutnya Indian. Nah, bedanya kok di Kanada penduduk aslinya itu masih sangat dihargai, beda di Amerika, beda dengan di US. Jadi setiap daerah ada custom-nya sendiri-sendiri dan tetapi custom itu belum terasimilasi secara sempurna. Beda yang ada di Indonesia, di mana ada identitas-identitas sendiri yang memang
Di situ custom, suatu kebiasaan, ya, itu dapat diasimilasi secara nasional dan secara luas, dan itu dapat dimaklumi, gitu. Dan itu enggak, mungkin ada istilah stereotype ya, stereotyping, mungkin apa, kalau misalkan orang Batak orangnya keras-keras misalkan seperti itu, atau orang Padang biasanya pelit-pelit gitu. Tapi itu adalah suatu hal yang pemakluman. Kadang memang seperti itu karakternya. Mungkin ada orang apa di orang Timur yang memang orangnya keras atau apa. Mungkin ada Mas Supratman ini tadi pas awal perkenalan pernah menyampaikan orangnya blak-blakan, apa adanya, terbuka dengan daerah Timur. Itu nggak masalah, itu kan. Jadi teman-teman juga bisa mengenal, oh ternyata karakter itu ada di sini, seperti itu, dan belajar mengenal perbedaan. Dari belajar mengenal perbedaan tersebut, teman-teman juga nanti akan ya meningkatkan toleransi intinya. Nah, jadi tidak hanya berpikir oh di daerahku customnya seperti ini atau biasanya seperti tidak. Tapi walaupun ada custom atau kebiasaan, tapi kembali lagi itu juga ke personal ya. Dan juga dipaksakan kalau memang orangnya tidak seperti itu ya nggak akan seperti itu gitu. Itu ya. Nah, untuk durasi video ini ada yang nanya, Nisrina, tadi kan sudah dikatakan maksimal 10 menit saja ya. 10 menit saja. Saya tahu teman-teman kalau nonton YouTube lebih dari 10 menit itu udah bosan. Betul apa betul? Betul. Nah, bosan kan? Paling nonton stand up komedi atau apa itu kan paling cuma 5 menit atau 8 menit itu paling lama. Jadi ya dibuat se-style teman-teman sendiri lah. Misalkan kalian suka modelnya seperti apa. Misalnya ada banyak YouTuber kan sekarang ya. Modelnya Jeremy Pauline atau modelnya siapa? Deddy Corbuzier ya. Modelnya MLI itu ya silahkan mau dibuat seperti apa. Gitu. Jadi nggak ada masalah ya. Untuk pengiriman video nanti teknisnya mungkin akan dijelaskan Pak Barlian ya. Teknisnya seperti apa karena yang memang dosen koordinatornya adalah Pak Barlian. Jadi saya di sini dan juga di kelas sebelah nanti di kelas 11 dengan Pak Leka nanti juga akan membantu di sana. Seperti itu teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silahkan, nggak usah malu. Mau tanya, silahkan. Saya tanya, Mas Wahyu udah punya pacar belum? Gitu, nggak apa-apa. Masuk, Pak. Ya, silahkan, Hanif. Pak, kalau yang tadi kan yang video yang pertama itu yang keanekaragaman kuliner itu kan kelompok. Nah, kalau yang kenali asalku itu per individu atau kelompok juga? Nanti dijelaskan lagi sama Pak Berlian. Oh, karena nanti akan diberi apa namanya arahan lah sama Pak Berlian ya. Tunggu aja. Apalagi ada yang lain? Indah, Catherine, Monica, Nisrina, atau Supratman? Sudah sholatnya Supratman? Masih sinyalnya berkendala. Desti mungkin ada pertanyaan? Atau Ikram? Aduh, Pak Barlian belum balik. Mas Wahyu, tolong nanti di handle dulu ya. Saya ada kelas juga di kelas sebelah jam 12. Nanti tolong diceritakan aja bagaimana kondisi di Jogja, di UPN. Intinya seperti ini. Kalau teman-teman memang menghendaki luring, tetap dipantau peraturannya, ya. Kalau memang ada akses vaksin, ya. Saja. Sudah dapat vaksin, saya rasa ini peraturan akan berlangsung dan memang jika memang itu sudah dimungkinkan untuk luring, teman-teman segera akan mobilisasi ke Yogyakarta. Ya, mungkin saya live dulu ke ruangan sebelah. Mas Wahyu mungkin bisa diceritakan apa itu PN lah dan mungkin semua dan hal-hal apa yang menarik ditemukan di Yogyakarta. Sama mungkin daerahnya Mas Wahyu sendiri
Terima kasih. Saya pamit sebentar ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Cek. Ini saya juga agak bingung ya mau ini. Ini teman-teman kenapa nih milihnya UPN? Emang kelemparnya gitu atau gimana? Mungkin bisa cerita. Ada di pendaftarannya mungkin dulu kenapa milihnya UPN? Halo, gimana, Dik? Ya, Pak, tadi Mas Okta sudah melemparkan ke saya, jadi mungkin ketika sudah ada Bapak Berlian, mungkin bisa lanjutkan, Pak. Kamu bertanya gimana tadi? Jadi alasan kenapa memilih UPN, Pak, waktu itu? Oke, ini saya jawab. Karena dia nggak milih UPN. Di dalam sistem itu, di sistem di MBKM PMM ini tidak milih UPN, tidak milih universitas. Yang dipilih adalah pulau. Pernah saya sampaikan, sudah pernah saya jawab seperti itu. Pertanyaan itu ke kamu juga pernah saya jelaskan, mereka nggak milih UPN. Hanya ditugaskan ke UPN. Yang dipilih pulau dia. Memilih 3 pulau di luar tempat tinggal, di luar tempat belajar pulaunya. Nah, banyak yang ambil pulau Jawa, nah mereka ditempatkan di UPN. Baik, Pak. Oke, nah Mas Okta udah, Mas Okta udah pamit ya? Di sebelah, Pak. Ya, soalnya ada meeting juga. Baik, itu ada pertanyaan? Pak, Baik, silakan. untuk pembuatan videonya kan sesuai daerah, Pak. Yang pertama dinner itu. Tapi kalau kami yang beda tempat tinggal, beda kabupaten itu gimana, Pak? Ya, makanya kamu posisi di mana? Kabupaten Aceh Selatan. Oke, Aceh Selatan Aceh itu ada 2 ya, ada 3 ya? 16 kabupaten, Pak. Bukan, grup kamu ini Aceh itu ada Sri Monica, Dara Aulia, sama Filsa. Iya. Nah, silakan misalnya mau kompromi saja, misalnya mau ngambil sendiri-sendiri, terus nanti digabung juga nggak apa-apa. Ya, kan 10 menit lumayan itu. Kamu yang di mana ngambil sendiri, misalnya ini si Firsa karena posisinya di Muara Batu ini, ya. Firsa Safira ngambil sendiri, Monica ngambil sendiri. Kalau Monica sama Dara Aulia kan, oh iya ya, barangkali mungkin juga kabupatennya tidak di Banda Aceh semua kan ini ya. Posisinya masih di rumah masing-masing. Ya silakan dikompromikan bertiga itu. Ya. Dikompromikan, ambil sendiri-sendiri, silakan nanti digabung, diedit digabung bersama. Nggak apa-apa. Dari Jogja aja ada 2 kuliner kan, angkringan sama gudeg. Nah itu yang akan kita perkenalkan. Ya, Monica? Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Silakan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Kalau misalkan saya sama Catherine kan sama-sama di Kota Manado. Jadi kalau mau buat video bisa collab sama-sama. Saya Silakan. sama Catherine. Kalau bisa bareng saja memang. Kalau bisa bareng. Kalau memang satu kota bisa ketemu itu lebih baik. Ya. Terima kasih, Pak. Ada bubur Manado, banyak itu kalau Manado itu. Dan pedas-pedas. Ada satu lagi, jangan lupa diajak yang dari Gorontalo. Iya. Ada Ikram nih. Ikram juga diajak, nanti dia mau ke Manado diajak kulineran atau Ikram bikin sendiri video nanti digabung. Ya. Di Gorontalo apa yang saya terus terang belum pernah ke Gorontalo soalnya. Provinsi Gorontalo belum pernah. Ke Manado sudah, tapi ke Gorontalo lewat saja sih.
Gorontalo lewat saja. Waktu itu jalan darat soalnya, dia hanya lewat. Jadi nggak singgah sama sekali. Ya Ikram, bisa monitor Ikram? Ya, nanti dirembuk ya sama teman-teman yang dari Manado, bagaimana baiknya. Kita buat sendiri nanti. Ya. Paling nanti saya dari Gorontalo buat sendiri makanan khas daerah Gorontalo, dan nanti yang Manado ini juga nanti digabung gitu. Ya, oke, seperti itu ya. Nggak usah menjadi beban membuat video ini, kita relax aja, santai seperti kalau kita update status itu loh. Kan sekarang kan anak-anak sekarang pada pinter-pinter update status yang live ya, yang live. Jadi natural, kalau bisa dibuat yang natural. Jangan ada skenario yang rumit, tapi dibuat natural seperti kalau kita update status yang live. Story live kan, kalian kan pinter-pinter kan, live story langsung gitu ya. Apalagi sudah pada punya IG ini pasti bisa ya. Terus nanti videonya ini dikirim, akan saya masukkan ke dalam channelnya YouTube-nya kita yang Modul Nusantara 1 UPN. Nanti dimasukkan ke channel situ ya. Dan nanti kita bisa melihat lagi. Barangkali pas waktu ketika saya ke Gorontalo, waduh, apa kemarin saya buka channel YouTube-nya, buka videonya Ikram ya, gitu. Yang Rio itu ada, yang Rio juga ada. Walaupun dari Jambi ada, Rio ada juga. Makanan khasnya tiap daerah pasti ada. Ada lagi? Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Nani. Pak, untuk yang kenali asal itu, Pak, individu atau kelompok juga, Pak? Sama kelompok. Oh, kelompok. Sama, prinsipnya sama. Cuman yang di-take beda. Ya, yang diambil tentang ciri khas yang ada di daerah masing-masing. Yang mencirikan daerahnya. Apa saja silakan. Ya. Yang mencirikan daerahnya masing-masing, yang menjadi orang itu begitu melihat video itu langsung kena, oh ini dari Balikpapan, oh ini dari Kalimantan, gitu ya. Jadi yang memang menjadi ciri khas daerah banyak itu. Orang begitu melihat Sungai Mahakam, video Sungai Mahakam aja sudah tahu bahwa itu pasti Kalimantan, gitu ya. Begitu ya, sudah siap semua kan? Hari Sabtu nanti kita ketemu. Siap ya, semangat. Nanti di Spadadikinya akan kita siapkan juga setiap sesi ini untuk kita mengisi logbook ya, logbook, presence itu sebagai bahwa aktivitas kita juga terrecord di Spadadikti. Nanti kita siapkan logbooknya, terus setiap mahasiswa juga perlu membuat laporan, gitu kan sudah ada semua tuh format-format laporannya, ya. Nanti juga kita share kembali lah, ya biar nanti kita share kembali format-format laporan yang harus dibuat oleh mahasiswa. Simple kok laporannya tuh simple. Terus masalah keuangan kemarin sudah disosialisasikan dan juga sudah di-share. Kalau kita masih daring, ya kita dapat 700.000 per bulan. Makanya harus ada logbook, ada laporan itu tadi untuk pertanggungjawaban keuangan. Terus kalau kita bisa luring, nanti akan ada tambahan akomodasi. Kalau kita luring, nantilah Mas Idi akan mencarikan apakah mau kos atau ditempatkan di mana atau kontrak bersama berapa bulan. Nanti kita rembuk nanti aja. Kalau sudah sampai di sini, ya. Kalau sudah sampai di sini. Karena asrama mahasiswa kita kayaknya masih dipakai buat shelter, ya. Ada asrama tapi masih dipakai buat shelter. Nah, nampaknya harus di luar saja. Apa kos bareng Idi juga nggak apa-apa. Dik, kamu kosnya sebulan berapa, Dik? Saya mengontrak, Pak. Nah, ngontrak kan? Ngontrak dengan teman-teman berapa? Dengan teman di sini ada 5, Pak. 5 orang. Kalau dikalkulasi per bulan jatuhnya per orang berapa uang kontrakmu?
tahun itu 25.500.000 dibagi 12 sekitar 25 juta bagi 5 orang kan? Jadi 5 juta per orang dibagi 12, nggak sampai 500 kan per bulannya? Benar ya, nggak sampai 500.000 per bulan jatuhnya. Iya. Oke, itu ya yang kita dapat. Kemudian tiket pesawat, terus PCR semuanya sudah ditanggung. Makanya harapan kita memang benar-benar kalau bisa luring itu asik. Tapi daring juga tidak kalah asik juga, masih asik juga ya. Nanti di Jogja itu ada yang namanya tengkleng gajah ya. Gajah di tengkleng, bayangkan itu, gajah dibuat tengkleng. Ya. Jadi jangan kaget nanti ada gajah yang dibuat tengkleng. Ya, macam-macam makanan itu ya. Ada sate kelata. Wah, kayak di Palembang kapal selam dimakan, gitu kan? Yang dari Palembang tuh. Kapal selam dimakan di situ. Nah, itulah makanan-makanan khas ya. Siap semuanya untuk tanggal 28. Silakan nanti setelah ini berembuk masing-masing grup ya. Masing-masing grup berembuk, kelompok kecil berembuk untuk mau bikin apa? Tampilkan yang terbaik, bukan yang termahal. Ya. Terbaik itu bukan berarti harus mahal. Ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Ya, Pak. Ya, silakan Ikram. Mau bertanya tentang videonya itu nanti dikumpulkan di mana, Pak? Nanti kita langsung saat kita masing-masing share screen. Nanti saat kita Zoom meeting besok ya, Zoom meeting kita setel bersama-sama. Saya pakai Zoom, nanti kita setel masing-masing. Kita share screen masing-masing, nanti setelah itu kita kumpulkan, dikirimkan ke ID. Pak, terima kasih. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Dara. Kan saya dari kampus Unsia, Pak, tapi saya sekarang lagi di rumah orang tua di Stabat, Pak. Dan jarak saya mau ke Banda Aceh itu sekitar 12 jam lebih. Itu gimana ya, Pak? Ya nggak apa-apa, video sendiri aja di tempat kamu apa gitu, nanti digabung sama yang dari Banda Aceh. Ini Aceh ini ada 3 lokasi nih. Bilisa ini ada di Muara Batu. Kamu tadi di mana, Dara? Saya lagi di Stabat, Pak. Di Stabat. Sri Monica di mana? Aceh Selatan, tempat Nah, sama, nggak di Banda Aceh semua kan ini. Masing-masing lah, masing-masing 10 menit cukup lah untuk mengcompile video masing-masing. Ya. Silakan nanti siapa yang akan mengcombine. Ya, Dara, seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Sudah siap ya? Sudah paham semua yang akan kita lakukan untuk tanggal 28 besok. Itu dulu, kita step by step aja dulu ya. Nanti kita siapkan juga modul-modulnya di Sepada Dikti. Ya. Step by step, modul pertama aja dulu ini. Biar kita nggak terlalu berat ya. Kita nikmati, kita jalankan dengan enak. Disinilah makna modul Nusantara. Baru masuk Tersia Manuola ini yang dari Nusa Tenggara. Tersia silakan on cam. Bisa dengar? Tersia Manuola. Panggilannya siapa? Halo Pak, ya. Ya. Ini dari Nusa Tenggara Timur. Silakan memperkenalkan diri. Kita sudah dari tadi. Memang ada yang beberapa yang
bersamaan dengan kuliah sehingga gabungnya telat. Nggak apa-apa. Silakan memperkenalkan diri, Tersia. Hilang lagi ya suaranya. Oke, nanti artinya apa yang harus kita lakukan nanti silakan Mas Didi nanti nulis ulang ya, nulis ulang biar kita share di WAG untuk teman-teman yang tidak sempat ikut di sesi ini, walaupun bisa nanti kita upload di YouTube, tapi ditulis tugas apa yang harus disiapkan ya. Tolong dibuatkan narasinya, nanti kirim ke saya. Kalau sudah oke, nanti kita posting di WAG. Tugas apa untuk tanggal 28 ini? Apa yang harus dilakukan untuk mengulangi lagi? Begitu ya. Ini memang kayaknya ini Tarsia udah muncul videonya. Halo, selamat siang. Ya, silakan Tarsia untuk bisa memperkenalkan diri, silakan. Ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Tersia Manuola, nama panggilan Cia. Saya dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Oke, dari Kupang ya. Ini teman-teman dari tadi sudah kumpul. Untuk tanggal 28 nanti kita membuat video tentang kuliner di daerah masing-masing ya. Nanti silakan Cia bisa membuat video tentang apa ya, ke sapi ya, apa namanya, yang khas Kupang itu, makanan khas Kupang. Sei sapi, Pak. Sei sapi. Silakan, saya kalau ke Kupang pasti bawa pulang sei sapi ya. Sei sapi, silakan nanti bergabung sama grupnya, sudah saya share tadi. Grupnya ada 3 orang. Nanti kalau tidak bisa dikontak atau belum bisa dikontak karena memang kadang susah komunikasi, ada Putra, Farhan, sama Cindy Rismawati, dia duanya ada di Sorong. Kamu bergabung dengan mereka menjadi satu kelompok kecil mewakili Papua Barat dan NTT. Silakan dikoordinasi. Kalaupun misalnya mereka nanti Sorong juga diminta untuk membuat video tentang makanan khasnya, Kupang juga membuat. Kalau nanti digabung jadi satu, maksimal 10 menit totally semuanya ya video tersebut. Nanti kita tayangkan di tanggal 28 ya, sesuai jadwal. Paham ya, Tarsia? Paham, Pak. Oke, kamu masih pinter lah bikin video karena aktif di IG. Pokoknya sekarang tuh mahasiswa sekarang aktif, anak-anak sekarang aktif di IG, pasti pinter-pinter bikin video. Oke, gitu dulu. Ya, sementara karena di sana sudah ada yang jam 2:30 ini. Di Kupang sudah 1:30. Kemudian yang di Kalimantan sudah 1:30 ya. Kalau belum sempat sholat masih yang tadi yang di WIT sudah bisa sholat dulu sebelum mulai atau di tengah-tengah. Baik, kalau tidak ada, kita sudahi dulu sesi perkenalan kita dan introduction ini. Nanti selebihnya akan kita posting juga kita bisa bukan di WAG ya, di WAG juga nanti kita posting di Sepada Dikti di ininya, apa yang harus dilakukan untuk tanggal 28 itu ya. Di Sepada Dikti kan ada menunya untuk kita membuat suatu narasi ya. Baik, itu sementara. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Tetap sehat dan jaga diri kita dan keluarga kita, teman kita, lingkungan kita. Sekarang adalah kesehatan menjadi prioritas. Ya. Sudah di screenshot belum ini? Jadi tadi, ayo kita screenshot. Tadi masuk kita sudah kadung hilang nih. Harusnya tadi ada yang screenshot nyuri-nyuri gitu. Supratman, ayo tampilin.
di screenshot biar kita sudah berkenalan. Ini ternyata mahasiswanya cakep-cakep dan cantik-cantik, tidak percuma jadi mahasiswa Indonesia. Oke, saya share saja di modul Nusantara ya. Nah, sudah ya. Baik. Oh, ini udah tambah lagi. Saya ulangi lagi. Saya screenshot lagi. Udah muncul semua nih. Supratman juga, Catherine kadang hilang. Nah, ulangi lagi, Catherine. Oke, siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sudah saya kalau ngitung sampai 17. Oke, udah pada senyum semua pas. Ya. Oke. Nah, sudah muncul semua. Terima kasih ya. Sampai jumpa hari Sabtu besok pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Ya. Makasih. Salam sehat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Salam sehat. Terima kasih, Pak. Semoga bisa bertemu tatap muka, Pak. Amin. Amin. Amin, amin. Nanti mudah-mudahan September sudah bisa bergerak ya. Kita mudah-mudahan September sudah bisa bergerak. Oke, saya end semuanya ya. Iya, Pak. Mungkin ada yang sudah mulai kuliah juga. Iya, Pak. Salam buat keluarga masing-masing, ibu, bapak, adik, kakak, cucu, tante, ponakan, semuanya. Tetangga juga ya. Oke, terima kasih.